Kalau peradaban politik Indonesia ini semakin menurun, bukan semakin naik. Kalau orang-orang alim, para ulama, orang-orang baik tidak mau terjun di bidang politik, siap-siap jadi korban politik. Kalau kita cuma demo-demo saja, bersuara, boleh juga, cuman itu tidak punya efek perubahan kecuali kalau kita di dalam sistem. Sebetulnya potensi besar untuk menjadi sebuah provinsi yang mandiri yang besar dan punya potensi ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya luar biasa. Dan tradisional tidak mesti harus jadi modern, silakan aja tetap dalam posisinya, tapi mungkin dia menyentuh wilayah-wilayah mungkin hal-hal saintifik, ya kan, teknologi, anak-anak harus ikut, walaupun dia salaf. Anggaran pendidikan tuh 20%. 20%. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah tersentuh itu pendidikan dengan baik. Dapat amanah untuk menjadi caleg DPR RI, Dapil 1 Banten. Banten lagi Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib. Marhaba. Masyaallah, Marhaba. masyaallah. Habib Ahmad. Masya Allah. Kif halak? Alhamdulillah sehat wal afiat. Alhamdulillah. Bidoaikum masyaallah. Doa-doa. Antum fi sehat? Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Kangen sama antum ini. Masyaallah. Udah lama nggak ketemu. Masyaallah. Terakhir kita ketemu di mana tuh waktu itu ya? Ya di sini kalau nggak salah. Di sini juga pernah, sebelumnya ada di luar ya? Ya di luar ya, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Dengar-dengar nyalek nih? Iya, Alhamdulillah ini kita lagi berjuang untuk ikut kontestasi perpolitikan. Kita caleg kebetulan dapat amanah di Dapil Banten 1. Anak kaget juga nih, antum ini kan sudah luar biasa. Dari Partai Umat, dari Partai Umat. Sudah tokoh nasional, sudah ada di mana-mana, sudah mapan gitu. Tiba-tiba mau terjun ke dunia politik nih, masuk ke DPR yang hawanya apa namanya saat ini panas ya, panas. Hawanya panas. Ada apa nih, Beb? Ya. Hawa yang panas, antum mau masuk ke situ ada apa nih? Ya sebetulnya keterpanggilan sebetulnya. Kalau saya sebetulnya kan dari background pendidikan agama, sebetulnya cukup ngajar, majelis, punya pesantren, enak sebetulnya. Cuman hati ini nggak bisa dibohongi. Situasi politik yang sudah seperti ini dalam kondisi yang kalau peradaban politik Indonesia ini semakin menurun, bukan semakin naik. Tapi menurun peradaban politik ya. Sehingga konstruksi kenegaraan tuh hampir semua rusak. Konstruksi hukum, konstruksi sosial, konstruksi ekonomi semua rusak. Akhirnya tidak punya kedaulatan. Nah ini keterpanggilan. Nah sedangkan kita lihat yang main di dunia politik di Indonesia ini orang-orang yang banyak nggak bener, ya kan? Bukan orang nggak pinter, tapi nggak bener. Ya benar. Orang pinter semua. Kalau nggak pinter nggak masuk DPR, nggak jadi menteri, nggak jadi presiden. Oh gitu. Nah, cuman nggak bener gitu kan. Nah itu ya keterpanggilan kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar di bidang politik, di dalam politik negara. Jadi antum akan benahin peradaban politik. Ya itulah keterpanggilan kita. Paling tidak kita di hadapan Allah nanti ada pertanyaan, apa yang kamu berdua? Saya sudah mencoba untuk turun membenahi, tapi suaranya memang sendirian umpamanya. Tapi itu sudah menjadi satu kebebasan kewajiban kita kepada Allah SWT. Kalau nggak sama sekali, ya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itu dosa besar kita. Dan ada satu orang mengatakan juga bahwa kalau orang-orang alim, para ulama, orang-orang baik tidak mau terjun di bidang politik, siap-siap jadi korban politik. Ya ini, ya kan? Ini sangat luar biasa. Dan contohnya sudah banyak gitu kan. Contohnya banyak seperti ketika dalam kehidupan keagamaan dan moralitas sosial namanya kan. Ketika dulu ada gubernur DKI yang namanya Ahok itu meresmikan sebuah gedung yang sangat mewah, Alexis, dari tempat yang kumuh menjadi tempat prostitusi internasional. Manusia dipajang kayak wayang golek, ya kan? Tinggal pilih ini 100 juta, ini 50 juta, ini 200 juta. Begitu manusia diperjualbelikan kehormatannya itu. Tapi
umat Islam di DKI, semua se-Indonesia juga bergerak, mereka mengeluh, mereka menuntut supaya ditutup. Demo berjilid-jilid tidak akan pernah mempan. Tidak pernah mempan. Tapi begitu gubernur itu baru, lalu kemudian punya moralitas yang tinggi, sesuai dengan aspirasi umat Islam untuk menjaga moralitas bangsa, ternyata hanya dengan secari kertas ditandatangani, langsung tutup. Nah, itulah pentingnya sebuah politik kebijakan. Jadi punya kebijakan. Kalau kita cuma demo-demo saja, bersuara, boleh juga, cuman itu tidak punya efek perubahan kecuali kalau kita di dalam sistem. Jadi oleh karena itu, masuk dalam sistem ya. Apalagi kerusakan sekarang ini sudah semua lini daripada konstruksi kenegaraan kita, ya saya terpanggil lah, siapa tahu yang suara yang sedikit ini bisa mempengaruhi barangkali kan. Wallahu alam, kita serahkan pada Allah, yang penting kita ikhtiar. Nah, kebetulan saya masuk di Partai Umat, dapat amanah untuk menjadi caleg DPR RI Dapil 1 Banten. Banten lagi Kabupaten ya. Lebak dan Pandeglang. Nah, ini memang pas nih, iya, sebetulnya memang ya saya tidak terlalu banyak ke sana, cuman memang adalah jaringan-jaringan di sana yang memungkinkan saya untuk potensi untuk mengangkat saya masuk dalam kursi DPR, insya Allah. Lalu Banten itu ya, dari zaman bahula ya. Siapa yang nggak kenal? Ya, Banten itu masyarakatnya religi, religi tradisional. Tapi sekarang sudah mulai modern juga Islamnya. Jadi jumlah pesantren itu ada sekitar 4.250 pesantren, baik modern maupun tradisional. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat banyak banget, sangat sekali, majelis-majelis dan sebagainya. Maka sana sangat religi. Nah, sekarang dengan adanya menjadi provinsi baru yang mandiri, tentunya banyak tantangan di sana. Dengan masuknya arus globalisasi, industrialisasi dan lain sebagainya, tentunya banyak sekali nilai-nilai yang akan berparadok dengan nilai-nilai keagamaan dan religi. Betul. Ya kan? Nah, itu juga kita harus perhatikan. Yaitu Banten itu penyangga ibu kota. Iya, kan? Iya betul, betul. Makanya banyak potensi sumber daya alam, pariwisata yang ke depan ini menjadi potensi besar untuk sumber income daerah, sumber income nasional. Tapi manakala itu tidak dimanage dengan baik, tidak diatur antara budaya dengan setempat dengan arus globalisasi tersebut, arus industrialisasi tersebut, ya nanti akan bertuturan. Itulah pentingnya kita harus menjadi wakil mereka. Kita harus mempertahankan bagaimana Banten ini menjadi satu provinsi yang maju, ya kan? Tapi tetap nilai-nilai religi ada, sosial ada, ya kan? Akhlaknya tetap baik. Nah, itu kita akan upayakan seperti itu. Nah, karena saya mungkin karena latar belakang pendidikan keagamaan ya, kalau termasuk anggota DPR pasti Komisi 8, bidang keagamaan dan sosial. Itu jelas seperti itu. Itulah mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan Banten menjadi satu provinsi yang mungkin akan menerima investasi dari luar, dari industrialisasi dan lain sebagainya, tapi tidak merubah daripada local wisdom. Ya, local wisdomnya, kearifan lokal. Bagaimana mereka adalah masyarakat yang religi, ya, tapi menerima satu sistem modern. Nah, seperti itu. Jadi akhlak tetap. Jangan Banten Reborn ya. Banten Reborn seperti itu. Harapan kita, mudah-mudahan Allah SWT mengijabah daripada harapan kita semua. Ya, kalau kita lihat sejarah Banten itu panjang ya. Panjang dan luar biasa ya. Luar biasa, Semuanya luar biasa, tahu, banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul di sana ya. Kesultanan masih ada di sana, kesultanan. Banten masih ada. Ya, luar biasa kalau Anda lihat di sana tuh. Luar biasa. Dengan masuk antum di sana tuh makin bergairah. Iya, Kesultanan Banten itu erat kaitannya dengan Kesultanan Cirebon. Ya kan. Makanya di sana ada dua bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda. Ya, kalau yang keraton ini, yang Kesultanan ini bahasa Jawa di Serang kan. Karena mungkin dari Cirebon, bahasanya bahasa Cirebon, Jawa Cirebon gitu. Jawa Cirebon, ya. Tapi untuk Pandeglang, Lebak itu semuanya bahasa Sunda, Baduy bahasa Sunda, bahasa Baduy juga. Nah, itulah keadaan demografi yang ada di Banten. Ya, memang kita melihat ya, Banten ini sebetulnya dekat sekali kan dengan ibu kota. Ya. Tapi kalau kita lihat
apa namanya kemajuan fisiknya memprihatinkan. Ya, Ya. ya. Kemiskinan juga memprihatinkan. Jalan-jalan juga seperti itu. Ada jembatan-jembatan kan banyak sekali kemarin terkuak ya. Ya. Bagaimana memprihatinkan ada jembatan yang putus. Kan itu kan di Lebak Banten itu kan luar biasa Bib ya. Nah, insya Allah begitu antum ada di sana itu banyak yang harus dibenahi itu. Ya, karena Banten relatif baru, provinsi baru, yang dulunya gabung Jawa Barat. Iya. Sedang waktu menjadi gabungan daripada masuk ke dalam provinsi Jawa Barat, pembangunan sangat tidak tersentuh sama sekali, kejauhan, ya kan? Karena jauhnya terlalu jauh, administrasi juga jauh, sehingga juga terbelakang memang. Tapi sekarang sejak menjadi provinsi baru, sebetulnya potensi besar untuk menjadi sebuah provinsi yang mandiri yang besar dan punya potensi ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya luar biasa. Bahkan kita sekarang ini kan bandara kita internasional masuk di Banten juga kan? Betul. Banten, iya sangat luas luar biasa. Nah ini kalau tidak diikuti sebuah perencanaan yang matang, maka akan tidak bagus pembangunan. Dari pembangunan fisik, pembangunan mental, spiritual, manusianya juga kalau tidak diimbangi dengan sebuah perencanaan yang bagus dan diwakili oleh orang-orang yang memang mengerti dan bagaimana cara menjaga dan mengembangkan Banten dengan baik, ya saya kira bahaya juga gitu kan. Jadi pas nih antum masuk di koalisi perubahan untuk merubah Banten. Mudah-mudahan menjaga dan menaikkan menjadi satu provinsi yang maju dalam sebuah aspek kehidupan dari ekonomi, sosial, politik, pendidikan, budaya, tanpa harus meninggalkan apa namanya local wisdom, kearifan lokal. Harus itu. Iya, terutama adalah masyarakat yang religius, yang penuh dengan akhlakul karimah. Kalau tadinya pesantren biasa, sekarang bikin pesantren modern. Banyak, sudah banyak pesantren modern. Saya kira pesantren tradisional tidak mesti harus jadi modern, silakan aja tetap dalam posisinya, tapi mungkin dia menyentuh wilayah-wilayah mungkin hal-hal saintifik, ya kan, teknologi, anak-anak harus ikut, walaupun dia salafiyah, ya kan, pendidikan masih sorogan, masih ngaji kitab kuning, tetap aja, tapi dia harus mengenal dunia baru, teknologi, kemudian internet, ya kan, dunia media sosial, itu harus mengenal. Jadi kurikulum bisa ditambah lagi ya? Iya, bisa lebih bagus, saya kira. Kalau pesantren modern memang sudah modern, ya kan, banyak di sana. Tapi yang tradisional ini harus kita angkat menjadi sebuah pesantren yang tetap mempertahankan tradisionalnya dengan ngaji kitab kuning, tapi dia harus mulai. Jadi gini, ada satu kaidah dalam Islam. Al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita mempertahankan, melestarikan sesuatu yang sudah menjadi local wisdom itu kita jaga dengan baik, kita teruskan, ya kan? Tapi kita membuka untuk mengambil sesuatu yang baru yang lebih relevan. Sesuatu muda, kehidupan media sosial, mengenal internet, mengenal bisnis dan lain sebagainya, itu harus itu keterampilan. Iya. Tajdid ya? Ya, saya kira ini penting gitu. Mudah-mudahan. Yang selama ini apa namanya terasa tertinggal ya? Terasa tertinggal. Kita melihat begitu Banten tuh selalu yang terbayang tuh hanya ketertinggalan ya, terutama masalah infrastruktur dan lain-lain ya. Gitu. Ya itu tadi banyak yang seperti antum bilang di awal tadi, banyak apa namanya anggota dewan yang duduk hanya duduk saja gitu. Tidak memperhatikan apa yang diamanatkan pada pundaknya gitu. Ya itulah yang terjadi seperti itu. Ya, karena pundaknya anggota DPR itu kan mewakili rakyat. Nah, kalau dia hanya duduk D3 ya, datang duduk duit ya. Datang duduk duit. Nah, itu kan kasihan kan? Ya, jadi fungsi-fungsi yang kita tahu DPR itu kan dia mengontrol daripada kinerja daripada eksekutif. Dikontrol, ya kan. Lalu kemudian fungsi legislasi, mungkin undang-undang. Lalu kemudian budgeting. Ya tentunya kita mau memajukan satu daerah harus budgetnya harus cukup gitu kan. Nah, di situ. Lah sekarang ini saya lihat pemerintah sudah dalam anggaran negara itu anggaran pendidikan tuh 20%. 20%. Tapi sampai sekarang ini tidak pernah tersentuh itu pendidikan dengan baik. Bahkan mungkin bocor di jalan. Mungkin 20% itu hanya dari catatan saja. Banyak bocor di jalan dan ngalir ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini yang penyakitnya.
Ke depan tidak boleh. Iya. Bahkan kita sesuai dengan kalau visi misi Anies Baswedan ini mengatakan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang asli Indonesia, Asli Indonesia. yang ada sebelum Indonesia merdeka. Betul, betul. Oleh karena itu, karena pesantren mempunyai andil yang kuat, yang banyak, yang mayoritas terhadap kemerdekaan Indonesia, maka selayaknya pendidikan pesantren harus diprioritaskan. Iya, iya. Nah, ini kalau kita bisa nanti di legislatif, lalu kemudian presidennya punya misi seperti itu, kan pas ini kita, ya kan? Tinggal didukung ya. Pesantren akan kita berdayakan di Banten, ya, tanpa harus merubah warnanya, kesalafiahnya atau modernnya, tapi tetap semua kita berdayakan dengan setara, dengan adil. Itu yang penting itu. Iya, iya, iya. Ya, makanya banyak dari Banten juga. Kapan lagi kita punya wakil DPR RI dari kalangan ulama? Nah, itu mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan Ini bagi kejutan besar ini. para buya, para ustadz, para kiai yang ada di Banten dan santri-santri untuk memenangkan kita perjuangan ini, insya Allah. Ya. Insya Allah. Ini nawaitu yang luar biasa Iya, ya. iya, Yang iya. luar biasa. Ya, insya Allah ana yakin ya dengan keberadaan antum di Banten Ya, pas ya. insya Allah, insya Allah. Tempatnya pas. Memang wilayah itu harus diperjuangkan dengan maksimal. Iya, maksimal. Dan tentunya dengan keberanian ya. Ya, Dengan pengalaman jam terbang antum di dunia politik juga sudah. Ya, ini antum nih ustadz modern, bukan cuma sekedar ustadz ya. Banyak orang ustadz, tapi ustadz antum tuh ada di mana-mana kan. Ya. Di politik udah siapa yang nggak kena Habib Muhsin kan? Ya, ustadz itu, Bib, kalau dalam bahasa Arab di Timur Tengah sana, ustadz itu adalah gelar akademi. Gelar akademi. Yaitu profesor. Oh ya? Ya. Kalau belum profesor, belum dipanggil ustadz. Oh. Guru besar. Ya, ya, nah, kalau di sini ustadz guru ngaji. Pakai sarung dikit, pakai songkok, pakai serban, ustadz sudah. Ngomong dalil dikit, ustadz sudah. Jadi begitu. Kalau di Timur Tengah enggak, itu gelar akademik. Jadi kita di perguruan tinggi menjadi dosen, menjadi asisten dosen, terus sampai menjadi guru besar, baru ustadz ya. Ustadz. Dan ustadz itu bukan dari bahasa Arab sebenarnya, dari bahasa Parsi kalau nggak dari bahasa Turki. Iya, ustadz, asata. Jadi nggak ada akar bahasa Arab itu. Tapi jadi namanya al-kalimatul mu'arrabah. Jadi kalimat-kalimat Arab, tapi yang asalnya bukan dari Arab. Jadi bahasa Arab itu al-kalimatul mu'arrabah. Jadi begitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan saya kesehatan lahir dan batin, memberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah dalam jihad konstitusi. Jihad konstitusi. Jihad ini konstitusi. kata yang menarik ini. Ya. Kata yang menarik, jihad konstitusi. Ya. Memang kalau kita melihat fenomena dua periode ini, kita melihat ya betapa konstitusi kita sudah hancur lebur. Ya. Udah segala macam masalah numpuk satu sama lainnya. Tapi tidak bisa buat apa-apa. Kalau istilah saya itu DPR itu lumpuh. Ya. Coba kita lihat, habis semua konstitusi dilabrak oleh dua rezim, dua kali rezim ini ya. Ini betapa dahsyatnya gitu loh. Nah sekarang mereka masih tetap mau bertahan dengan segala cara supaya mereka tetap berkuasa. Nah ini menjadi perhatian kita juga gitu ya. Nah, jadi dengan diperkuatkan nanti Partai Umat berada di barisan ini, insya Allah akan merubah ya, karena pendiri Partai Umat ini kan sahabat saya juga, teman seperjuangan. Pak Profesor Amin Rais. Iya, itu sama-sama kita deklarasi Bib tuh. Dari masih mendirikan PAN tuh kita mulai deklarasi di Tangerang, deklarasi sampai ke Sumenep itu. Beberapa provinsi yang ikut mendampingi beliau. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mulai sebagai deklarator gitu. Jadi panjang ceritanya. Nah, waktu berdiri umatnya saya juga sempat terkaget-kaget tadinya. Karena waktu mendirikan PAN tuh bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah, sangat susah dan perjuangan luar biasa. Mudah-mudahan bisa lolos threshold 4%. Saya yakin, insya Allah, karena Pak Amin ini, beliau ini satu-satunya tokoh ya,
tokoh yang sampai detik ini tetap istiqomah konsisten ya. dengan perjuangan, dengan dia keperhatian kepada bangsa negara dengan usia yang beliau masih tetap luar biasa. Beliau mendirikan partai itu demi apa? Demi dia kepengen menyalurkan aspirasinya itu yang sangat mulia ya. Insya Allah, punya nyali juga. Ya, apalagi antum dampingin ya Habib Muhsin ini wah, luar biasa nih. Karena manusia bebas. Manusia bebas itu manusia yang tidak tersandra. Itu dia. Kalau sudah tersandra, dia tidak bebas lagi. Takut bicara, malu bicara, takut ini, takut itu manusia nggak bebas. Tidak punya beban sejarah. Tidak punya beban. Tidak punya beban sejarah. Itulah kita takutkan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang terpenjara. Yang terkekang terbelenggu oleh sesuatu kasus atau apa. Maka kita dengan bebas untuk bersuara. Nah, ini penyakit bangsa ini, Beb, kalau mau tahu. Pak Amin Rais itu bicara plus-plus saja, nggak ada masalah, karena nggak ada beban, ya kan? Orang manusia bebas. Sekarang ini banyak sekali ketua umum partai yang terbebani oleh ulahnya sendiri, sehingga tersandra oleh kekuasaan, sehingga mau nggak mau ikut, dia terpaksa ikut gara-gara beban tadi gitu. Itu yang bikin bangsa ini nggak maju-maju, Beb ya. Gitu. Mudah-mudahan ini sebuah kesadaran untuk umat Islam. Saatnya kita harus mempunyai posisi politik yang kuat. Karena selama ini umat Islam itu baik langsung atau tidak langsung selalu dihalangi untuk mempunyai suatu kekuatan politik yang mandiri. Ya kan? Entah dengan propaganda, entah dengan adu domba. Ini memang pihak-pihak yang tidak suka umat Islam itu punya posisi politik yang kuat, itu selalu menggunakan itu. Adu domba, provokasi, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, Beb. Maka saatnya ini kesadaran umat Islam, kita sudah ada satu wadah, ya kan? Satu wadah partai yang baru, yang masih fresh, ya kan? Partai Umat, mudah-mudahan bisa didukung oleh kita semuanya, dimenangkan, sehingga sampai kepada 4%, di atas 4% threshold itu. Syukur-syukur dapat 6, dapat 5, ya kan? 5, 6, 7, syukur-syukur. Partai Islam atau umat Islam harus bangkit saatnya. Nah, karena ini season ini panjang dan menarik, kita bahas satu season khusus, Bib. Tentang bangkitnya Partai Islam. Insya Allah dengan bangkitnya Partai Islam ini menjadi harapan ya bangsa ke depan, Bib. Nah, kita sambung dengan season kedua dengan khusus tentang bangkitnya Partai Islam. Sebelum ini saya minta antum supaya memberikan masukan-masukan ke saya ataupun kepada umat yang mendengarkan daripada podcast ini, bagaimana kita harus memenangkan partai yang kita usung ini, dan supaya saya bisa mendapatkan suara yang signifikan di Banten. Silahkan. Jadi kalau melihat keberhasilannya Profesor Amin Rais membenahi negeri ini luar biasa. Beliau mendirikan Partai Umat juga dengan susah payah. Apalagi sekarang banyak tokoh-tokoh yang ada di situ seperti antum. Insya Allah dengan masih beliau ada di situ sebagai Dewan Pembina ya. Dewan Suro. Dewan Suro ya. Dewan Suro. Nah, Dewan Suro, apalagi juga ketua umum juga seorang doktor, anak muda yang masih fresh ya. Insya Allah didukung oleh caleg-caleg ya seperti antum dan beberapa lagi teman lain yang memang punya kemampuan yang luar biasa dan relatif bersih ya. Insya Allah. Jadi rakyat jangan salah pilih. Ya, kita selalu mengingatkan di Khas dan Peace Channel ini untuk tahun 2024 ini hati-hati memilih calon anggota DPR. Betul-betul ditelaah dulu. Jangan asal coblos. Ya, jangan karena uang dia coblos. Harus betul-betul dilihat nih. Background seperti apa. Karena kalau begitu salah pilih selama-lamanya tidak bisa diharapkan. Karena orang yang amanah itu ada orang yang punya background agama nomor satu. Ya, begitu background agamanya kuat, insya Allah dia bisa memegang amanah. Jadi pada saat nanti dia reses, dia harus kunjungan ke wilayahnya itu betul-betul dijalankan. Jangan seperti saat ini kan. Kalau saat ini katanya reses anggota DPR, dia bukan ke konstituennya, dia malah ke luar negeri. Itu yang terjadi kan. Nah, sehingga apa yang bisa kita harapkan dari anggota DPR? Banyak nonton yang kita lihat sendiri. Katanya reses segala macam, tapi tidak tersentuh rakyat, sehingga tidak ada banyak manfaat buat rakyat. Rakyat mau mengadu kemana nggak bisa apa-apa. Nah, dengan harapan nanti pilihlah Habib Muhsin ini salah satu caleg yang wawasannya luas, ilmunya cukup, insya Allah amanah, Beb ya. Ya, insya Allah. Amin. Karena
bangsa ini banyak sekali masalah-masalah yang besar yang perlu ditangani secara serius dan dengan keilmunya tentunya. Kompetensinya juga sangat diharapkan, ya Beb ya. Karena warga Banten ini saatnya bangkit, ya. Jangan salah pilih, harus pilih betul-betul yang punya kemampuan, insya Allah Beb. Ya. Baiklah Beb, kita akhiri sesi ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, sehat walafiat dan kemenangan di dalam berjuang di jalan Allah. Amin. Untuk li'ijil Islam wal muslimin wa li'ijil Indonesia wal Indonesiin, insyaallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah gabulkan niat antum jadi anggota DPR dan bisa terpilih. Ya, jangan lupa rakyat Banten ya, pilih Habib Mohsin ya. Sahabat lama nih, yang lama nggak ketemu nih. Jazakallah khair. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.